dengan niat untuk melaksanakan sholat Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat yang merupakan tak terpisahkan dari pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu sendiri. Mudah-mudahan niat yang telah kita niatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapat ridhonya. Amin Allahumma amin. Kemudian sholawat dan salam tak lupa juga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saatnya nanti kita harapkan syafaatnya. Tidak ada syafaat yang kita nantikan selain syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang diakui pada saatnya nanti semuanya akan mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita selalu berupaya dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalul awamir, melaksanakan segala apa yang telah Allah perintahkan terhadap kita semuanya, wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal terbaik yang dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak kecuali takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pula derajat kemuliaan yang pantas disematkan kepada seseorang kecuali derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, seiring perjalanan waktu saat ini sampailah kita di sebuah masa atau zaman di mana informasi begitu terbukanya, begitu bebasnya. Diibaratkan kita tinggal menyentuh handphone saja, kita dan mengklik suatu tautan di internet, dengan mudahnya kita akan mendapatkan informasi yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Media sosial yang begitu berkembang sangat pesat dan luar biasa saat ini. Orang dengan mudah meng-share suatu tautan tanpa melihat dan menelusuri sumbernya, apakah itu benar atau salah. Dan dengan begitu cepat berita ini menjadi viral di kalangan masyarakat, yang mana masyarakat yang menerima informasi tersebut juga sama-sama tidak melakukan prinsip tabayun yang akhirnya akan menjadikan permasalahan di kalangan masyarakat kita. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kita tahu semuanya ajaran tabayun ini adalah telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, jika datang kepada orang fasik membawa suatu berita, maka fatabayyanu, klarifikasilah, telitilah, periksalah, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kemudian timbul pertanyaan, apa yang dimaksud tabayun? Apa arti tabayun? Pengertian tabayun dibedakan menjadi dua. Pertama, secara bahasa tabayun adalah mencari kejelasan atau kebenaran tentang suatu hingga jelas dan benar keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua adalah secara istilah
Tabayun adalah mengklarifikasi, meneliti, dan menyeleksi suatu berita, tidak secara tergesa-gesa dalam memutuskan suatu permasalahan, baik dalam perkara hukum, kebijakan, dan sebagainya, hingga sampai jelas benar permasalahan tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dizalimi atau terzalimi atau tersakiti. Kemudian muncul pertanyaan di benak kita, apakah seseorang muslim harus bertabayun? Jawabnya adalah iya, seorang muslim, setiap muslim wajib melaksanakan tabayun tanpa terkecuali, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah seperti saat sekarang ini. Manusia mudah terpengaruh sehingga timbul saling menghujat, menyalahkan. Oleh karenanya sangatlah penting bagi seseorang muslim untuk mengamalkan sifat dan sikap tabayun tersebut. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, tabayun adalah merupakan salah satu akhlak yang sangat mulia dan salah satu prinsip penting dalam menjaga kemurnian agama Islam dan keharmonisan dalam pergaulan di masyarakat. Kalau kita melihat para ulama dalam meneliti hadis-hadis yang telah beliau susun, para ulama tersebut dia selalu melaksanakan tabayun. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat seseorang akan diharapkan bisa tabayun ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita atau berita penting, maka tabayunlah, telitilah, klarifikasilah, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, asbabun nuzul dari ayat di atas adalah ketika Rasulullah SAW mengajak seseorang yang bernama Al-Haris untuk masuk Islam. Setelah diajak oleh baginda Rasulullah SAW, ia pun menyatakan diri masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, kemudian Al-Haris pulang kepada kaumnya untuk mengajak masuk agama Islam. Pada saat itu juga Rasulullah SAW mengajak untuk menunaikan zakat, dan telah disepakati oleh Al-Haris. Ketika waktu telah tiba, Rasulullah SAW mengutus seseorang bernama Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat yang telah dijanjikan. Namun apa yang terjadi pada jemaah sekalian? Di perjalanan hati Al-Walid bin Uqbah menjadi gusar dan kembali kepada Rasulullah SAW tanpa datang ke tempat yang seharusnya dituju, yaitu kepada Al-Haris. Ketika kembali, ia kemudian mengarang cerita bahwa Al-Haris tidak mau menyerahkan zakat, bahkan mengancam mau membunuhnya. Bagaimana tanggapan Rasulullah SAW setelah dari sahabatnya yang pertama diperintahkan untuk mengambil keputusan tersebut? Al-Walid bin Uqbah tersebut menanggapi tanggapan dari Al-Walid itu tidak langsung. Rasulullah percaya, kemudian untuk membuktikan berikutnya para sahabat dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di sampingnya itu ada sahabat lagi diutus untuk kedua kalinya setelah bertabayun mengklarifikasi apa betul Al-Haris ini tidak membayar zakat. Akhirnya Rasulullah mengutus utusannya yang kedua untuk datang kepada Al-Haris. Namun apa yang terjadi? Ternyata utusan itu bertemu Al-Haris di tengah-tengah perjalanan yang sedang menuju ke tempat Rasulullah SAW dengan membawa zakat yang telah dijanjikan. Kemudian setelah bertemu Rasulullah SAW, Al-Haris menceritakan yang sebenarnya. Dan kemudian para jamaah sekalian, turunlah Quran surat Al-Hujurat ayat 6, di mana
Hal tersebut kita jadikan sebuah peringatan atau tibar atau pelajaran bagi umat muslim agar selalu bertabayun dalam menghadapi informasi yang terdengar oleh telinga kita, dan tentunya meminta penjelasan dari kedua belah pihak. Sungguh sangat berbahaya jika tidak bertabayun, karena bisa menimbulkan perpecahan bahkan penumpahan darah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, prinsip tabayun adalah merupakan sikap kehati-hatian seorang muslim. Lebih baik untuk mengecek ulang kembali informasi yang telah diterima, apalagi masa sekarang merupakan sebuah masa di mana informasi begitu terbukanya, begitu bebasnya. Diibaratkan kita tinggal menyentuh atau mengklik suatu tautan di internet, dengan mudahnya kita akan mendapatkan informasi yang kita inginkan. Media sosial yang begitu berkembang sangat pesat dan luar biasa. Orang-orang dengan mudah men-share suatu tautan tanpa melihat dan menelusuri sumbernya. Apakah itu benar atau hanya berita bohong semata? Dengan begitu cepat berita ini menjadi viral di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat menerima itu saja dan akan membuat permasalahan di masyarakat tanpa melaksanakan prinsip tabayun. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, oleh karenanya bertabayun di segala kondisi merupakan jalan yang memang harus ditempuh oleh masyarakat muslim di zaman sekarang ini. Dari mulai menerapkan tabayun di dalam keluarga, kemudian di dalam lingkungan masyarakat, pekerjaan, sampai ke dalam media sosial yang sering kita gunakan setiap hari. Hal tersebut sangat rentan sekali. Berita-berita bohong kita terima dan diterima oleh masyarakat dan mampu mengiringi masyarakat ke dalam opini yang tidak benar, yaitu opini yang salah. Apalagi jika melihat berbagai sumber berita yang ada, banyak sekali hal berbahaya jika kita tidak bertabayun menanggapi sebuah berita dan perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Di antaranya yaitu bisa menuduh orang yang sebenarnya baik, bahkan bersih, hanya karena berita yang berhembus tanpa tahu siapa yang memulai berita tersebut. Baik Al-Quran maupun Al-Hadits sudah menjelaskan bahwa kita harus bertabayun dalam segala hal, informasi, berita dari lisan ke lisan yang terdengar oleh telinga kita, supaya tidak terjadi pembodohan di kalangan masyarakat luas. Kita perlu ingat segala macam informasi meskipun kelihatannya benar, perlu dicari sumbernya. Terpercayakah atau hanya bersifat hanya menghasut saja? Kemudian kita harus selalu berprasangka baik kepada orang, meskipun kita telah mendengarkan berbagai macam info keburukannya sebelum kita menghakimi orang tersebut. Hal demikian bisa menjauhkan diri kita dari munculnya fitnah yang keluar dari lisan kita, yang jika fitnah itu terucap bisa menjadikan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya para jemaah sekalian, untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita tingkatkan kewaspadaan kapan dan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan terputusnya ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan semoga Allah senantiasa juga membimbing upaya kita dalam upaya melaksanakan ajaran tabayun kita, sehingga umat Islam secara keseluruhan dengan berbagai corak perbedaan serta golongannya mendapat ridhonya dan selamat di dunia sampai di akhir kelak. Dan kiranya Allah menerima semua ibadah yang telah kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi
ونفعني بما فيه من ذكر حكيم. أقول قولي هذا واستغفر إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه امتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال أيضا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الوحيدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين ومن كلماتك إلا يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخصعنا وتعبدنا وتلاواتنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم انصرنا عبادنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.